Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Yang saya muliakan para ustadz dan ustadzah Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk, juga para tenaga kependidikan, demikian juga anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, yang selalu saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang mulia-mulia di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat, untuk dibanggakan oleh orang tua dan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah kiranya sekarang ini kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ganti bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga semuanya mudawamah ila yaumil qiyamah. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semuanya memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini kita hidup dengan penuh ketenangan, dan di akhirat kelak kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, marilah kita lanjutkan kajian kita di Jumat hari ini. Semoga kajian kita menjadi kajian yang berkah, yang bermanfaat untuk kita laksanakan, untuk kita pedomani sebagai tindak lanjut atau langkah-langkah kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan selanjutnya kita masih membahas tentang adab makan. Sekali lagi, adab makan ketika kita menghadapi makanan. Dan beberapa waktu yang lalu tata cara awal sudah kita bicarakan. Terus tata cara ketika kita menghadapi makanan sudah kita bicarakan. Dan selanjutnya untuk hari ini kita akan mengkaji atau mempelajari tentang adab selesainya makan. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita harus menyelesaikan makanan yang telah kita santap tadi, karena di hadapan kita mungkin juga masih ada makanan-makanan. Nah, itu bagaimana? Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. Semoga ada guna dan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammallati ba'dahu fahiyal qiyamu qabla sibai wa ghuslul yadaini ba'dal laqihima waltiqatul futani wa hamdullah. Yakni yang pertama, adab tata cara kita untuk mengakhiri makan itu hendaklah berdiri atau berhenti sebelum kenyang. Ya, berdiri atau berhenti sebelum kenyang. Artinya kita harus sudah bisa mengukur sejauh mana kemampuan perut kita ini. Ya, sejauh mana kemampuan perut kita ini.
Bukan berarti ketika kita mempunyai satu makanan yang masih dan perut kita itu masih kuat, kita masukkan semuanya. Ya betul, bisa masuk, tetapi pada dasarnya harus kita perhatikan, yakni kemampuan, kekuatan perut kita itu ketika perut kita itu giling makanan-makanan yang telah kita masukkan. Sehingga apabila perut kita itu masih ada kesempatan, ada kelonggaran untuk menggiling makanan-makanan itu, maka tidak akan terjadi beban. Nah, kalau itu nanti kita masih banyak isinya, apa yang terjadi? Maka akan menjadi beban berat, dan kalau sudah menjadi beban berat itu akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang ada di dalam perut tersebut. Bisa jadi sakit perut, bisa jadi juga mempengaruhi sakit-sakit di tubuh yang lainnya, karena memang ukuran yang kita makan tadi itu terlalu banyak dimasukkan ke dalam perut kita. Maka kita harus bisa mengukur sejauh mana kemampuan ini. Jangan sampai kalau sudah kekenyangan, akhirnya kekenyangan malah susah berdiri, akhirnya kekenyangan malah susah untuk berjalan. Ini jangan sampai terjadi yang seperti itu. Nah, setelah selesai kita berhenti tadi, tentu kita akan mengakhiri berdiri. Mengakhirinya jangan lupa ini dengan cara membasuh dua tangan. Nah, membasuh dua tangan ini di sini dijelaskan ketika tangan itu sudah kita jilat. Artinya makan yang kita lakukan itu tadi kita tidak menggunakan alat, katakanlah tidak memakai sendok. Istilah Jawanya menggunakan tangan, dan itu adalah muluk coro Jawane, dipuluk. Jadi makanan yang kita masukkan ke mulut kita, yang akan kita masukkan ke mulut kita itu kita ambil dengan jari-jari kita. Di situ, di jari-jari itu sudah ada cara untuk melembutkan, paling tidak ada cara untuk melembutkan. Ketika jari-jari kita itu menyentuh nasi yang kita kumpulkan dengan jari-jari itu mau tidak mau sudah kita lembutkan sedikit. Ada awal pelembutan dari jari-jari tadi, dan setelah itu kita masukkan ke mulut kita, sehingga dalam mengunyah makanan tersebut mulut kita tidak terlalu berat karena memang sudah dilunakkan dengan jari-jari yang kita punya ini. Ini sangat penting sekali. Bahkan memang kalau makan itu langsung dengan tangan ini akan lebih bagus bila dibandingkan dengan sendok. Kalau sendok kan biasanya ada orang memakai sendok, kemudian di sebelah kirinya itu ada garpunya, ini untuk memegang lauknya. Nah, di sini kadang kalau pakai sendok itu untuk melembutkan dulu ini agak susah juga mestinya ya, agak susah. Tapi ini akan lebih bagus kalau kita makan itu dengan menggunakan jari-jari yang kita miliki tersebut. Kita masukkan ke mulut kita, ini akan lebih sehat lagi, begitu. Dan adab atau tata cara kita memakan, mengakhiri makan itu setelah tadi membasuh tangan, ya, menjilati dulu sebelum dibasuh. Ini memungut sisa makanan. Awas, ketika kita makan ini harus jangan terlalu banyak puluhan kita itu, pengambilan kita, sehingga apa? Tidak akan tumpah, tidak akan mengotori di sekitarnya. Ini perlu. Jadi ukuran saja, 1 sendok dimasukkan, dan masuk itu nanti memang bisa masuk semua. Jangan sendoknya itu diisi dengan penuh sehingga ketika dimasukkan ke mulut banyak yang jatuh. Nah, banyak yang jatuh inilah yang kemungkinan kalau ada yang jatuh seperti itu hendaknya dipungut, ya, diambil, kemudian kalau jatuhnya di tempat bersih tentu ini untuk dimasukkan lagi,
di dalam mulut kita. Karena apa? Mungkin yang jatuh itulah yang mengandung keberkahan di dalam tubuh kita. Ini jadi memungut sisa makan, dan setelah itu barulah diakhiri dengan membaca hamdalah. Jadi di awal akan makan itu membaca basmalah, dan diakhiri itu ketika selesai makan itu harus diakhiri dengan bacaan hamdalah. Karena alhamdulillah makannya lancar, tidak ada masalah. Karena jarang bisa jadi kadang-kadang orang makan itu yang tergesa-gesa, makanannya itu nyantol di tenggorokan, Masya Allah. Karena memang makanannya masih kasar, dan dia tidak memperhatikan adab-adab atau tata cara di dalam makan ini. Nah, untuk itulah beberapa hal yang sudah saya sampaikan mulai awal hingga akhir ini tentang adab tata cara makan, mari kita pelajari lagi, mari kita terapkan sehingga terjadilah di dalam kehidupan ini makannya bagus, makannya sehat, itu akan menjadikan kesehatan kita dan kita tidak akan menjadi sakit. Semoga sedikit pertemuan pagi hari ini bisa menginspirasi kita semuanya, bisa memberikan pemahaman pada kita semuanya, yang akhirnya jadilah ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.